Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Septiani dengan NPM 231506136 dari kelompok 3D Praktikum Teknik Digital. Video ini saya buat sebagai tugas akhir Praktikum Teknik Digital judul 5 yaitu pengkodean. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder dan rangkaian decoder anoda. Next, langsung saja ke penjelasan. Nah, baik, saya akan menjelaskan materi pengkodean. Pertama adalah 7 segment. 7 segment merupakan komponen elektronika yang terdiri dari segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Jumlah segmen pada 7 segment adalah 7 batang yang disusun berbentuk angka dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan G yang biasa disebut dot matrix. Kemudian encoder. Encoder adalah perangkat yang mengubah data analog atau digital menjadi format kode. Format kode ini biasanya merupakan representasi biner dari data asli. Di sini ada gambar rangkaian encoder yang nanti akan saya jelaskan di rangkaian Proteus. Kemudian decoder. Decoder adalah kebalikan dari encoder. Decoder sebaliknya berfungsi sebagai pengubah sinyal analog yang diterima menjadi data digital yang dapat dipahami. Dibutuhkan sinyal berkode dan mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Kemudian di sini terdapat gambar decoder common anoda yang nantinya akan saya jelaskan di rangkaian Proteus. Kemudian di sini ada decoder common katoda. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi perbedaan keduanya adalah sumber tegangannya, yaitu jika decoder common anoda diberi VCC, sedangkan decoder common katoda membutuhkan ground. Sehingganya ini berpengaruh terhadap cara mengaktifkannya, yaitu decoder anoda membutuhkan logika low atau 0, sedangkan decoder katoda membutuhkan logika high atau 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian di Proteus. Baiklah, di sini yang akan saya jelaskan pertama adalah rangkaian encoder. Dapat kita ketahui bahwa rangkaian encoder adalah berfungsi untuk mengubah nilai desimal menjadi nilai BCD, format kode, atau nilai biner. Di sini yaitu dari nilai desimal menjadi nilai biner 4 bit. Nah, dari nilai input ini disusun dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu yang paling kecil itu di atas, kemudian diikuti sampai yang terbesar itu di bawah, yaitu LSB-nya di atas, yang paling bawah itu MSB atau most significant bit. Jadi di sini inputan ini merepresentasikan dari 1 sampai 9. Ini inputan 1, inputan 2, inputan ketiga, inputan keempat, inputan kelima, inputan keenam, input ketujuh, input ke-8, dan input ke-9. Kemudian dimasukkan ke dalam IC. Di sini menggunakan IC 74147. Nah, dari IC ini akan ada keluaran yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian dari output IC ini, dia akan diinverskan terlebih dahulu hingga nantinya menghasilkan hasil akhir, yaitu sebagai BCD dari nilai desimal tersebut. Nah, misalkan kita ingin mengonversi nilai desimal 3, yaitu kita mengubah atau memberikan logika low pada nilai inputan yang ketiga, yaitu 1, 2, 3 ada di sini. Kita berikan logika low. Nah, kemudian memasuki encoder IC sebagai encodernya itu IC 74147, maka di sini keluarannya yaitu menghasilkan Q0-nya low atau 0, Q1-nya low atau 0, Q2-nya high atau 1, Q3-nya high 1. Kemudian outputan ini diinverskan, yaitu Q0 dari 0 diinverskan menjadi 1, Q1 dari 0 diinverskan menjadi 1, Q2-nya diinverskan dari 1 menjadi 0, Q3-nya diinverskan melalui gerbang NOT U2D menjadi hasilnya 0. Kemudian cara membaca dari outputan itu adalah dari bawah, yaitu dari MSB ke LSB. Sama seperti nilai inputnya, yaitu yang paling bawah adalah MSB, kemudian yang paling atas adalah LSB. Jadi dapat kita ketahui bahwa BCD dari nilai desimal 3 adalah 0011. Kemudian misalnya kita ingin memasukkan nilai desimal 7, maka dia masuk ke IC 74147. Di sini
key 0-nya adalah 0, kemudian diinverskan melalui gerbang NOT U2A, hasilnya 1, key 1-nya itu 0, diinverskan melalui gerbang NOT U2B, itu hasilnya 1, kemudian key 2 bernilai 0, diinverskan melalui gerbang NOT U2C, itu hasilnya 1, dan key 3-nya yaitu 1, diinverskan melalui gerbang NOT U2D, yaitu hasilnya 0. Sehingga hasil binary kode desimal dari nilai desimal 7 adalah 0111. Kemudian jika kita ingin mencoba nilai desimal 9, sini masuk ke IC, keluarannya yaitu berupa key 0-nya 0, kemudian key 1-nya 1, key 2-nya 1, dan key 3-nya 0. Kemudian diinverskan, key 0 diinverskan menjadi 1, key 1 diinverskan hasilnya 0, key 2 diinverskan hasilnya 0, key 3 diinverskan hasilnya 1, sehingga BCD dari nilai desimal 9 adalah 1001. Kemudian dalam rangkaian encoder, jika kita memberikan dua inputan, maka yang dibaca oleh encoder hanya inputan yang paling tertinggi atau yang paling besar. Di sini kita lihat tadi bahwa semakin ke bawah nilainya itu semakin tinggi. Sehingga yang paling bawah ini kan most significant byte. Sehingganya kalau kita memberikan logical low, dua inputan kita berikan logical low, maka dia akan membaca yang paling bawah. Misalkan pertama kita memberikan inputan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 5. Hasilnya ada 0, 1, 0, 1. Kemudian kita berikan logical low di desimal 6. Maka outputnya berubah yaitu 0, 1, 1, 0. Sedangkan jika kita sebelumnya kita memberikan inputan 5, nilai desimal 5, kemudian kita berikan nilai logical low pada nilai desimal 4, maka hasilnya tidak berubah. Karena encoder hanya membaca nilai desimal yang paling tinggi, inputan nilai desimal yang tertinggi. Di sini kemudian rangkaian selanjutnya adalah rangkaian decoder anoda. Dapat kita ketahui bahwa fungsi dari rangkaian decoder adalah mengubah nilai BCD atau format kode ini menjadi nilai desimal dengan menampilkannya di display 7 segment. Kemudian di sini ada 4 input, yaitu karena binary kode desimalnya itu 4 bit, jadi di sini ada 4 input, kemudian menggunakan IC 7447 sebagai decodernya, kemudian ada 7 input yang mana dinamakan 7 output yang mana dinamakan output A, Ki B, Ki C, Ki D, Ki E, Ki F, dan Ki G. Kemudian menggunakan resistor dari 1 hingga 7 sebelum dia dialirkan di display 7 segment. Nah, resistor ini tuh berfungsi agar menghambat arus biar nggak langsung dialirkan di display 7 segment. Agar display 7 segmentnya tuh menerima arusnya sesuai, tidak melebihi kemampuan display 7 segment sehingga tidak terbakar atau tidak meledak. Kemudian di sini kita lihat dia dihubungkan dengan VCC atau power. Kenapa dihubungkan dengan VCC atau power? Karena decoder anoda dia akan hidup, dia akan nyala lampunya jika diberi logical low. Misalkan saja kita contoh memberikan nilai input biner 0101. Maka di sini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya, C-nya 1 dan D-nya adalah 0. Nah, di sini tuh kita masukkannya dari yang paling bawah itu adalah MSB, kemudian paling atas LSB, jadi dari yang paling bawah, 01, 01. Kemudian, sini ada outputnya yaitu Ki A menghasilkan output low atau 0. Ki B menghasilkan output 1 atau high. Kemudian Ki C menghasilkan output 0, low, Ki D 0, low, Ki E menghasilkan output 1 atau high, kemudian Ki F itu 0, low, Ki G 0, low, kemudian diberikan hambatan berupa resistor, kemudian baru dialirkan ke display 7 segment. Nah, display 7 segment ini, dia batangnya akan nyala berdasarkan dari output dari IC 7447 dari proses decoder itu sendiri. Nah, di sini Ki A itu di sini tatanannya adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Sehingga saat Ki A-nya itu bernilai 0 atau low, dia hidup. A-nya hidup.
Kemudian QB-nya 1. 1, dia mati. Di sini dia mati. Kemudian QC-nya itu bernilai 0 atau low, dia hidup. QD-nya 0 atau low, dia hidup. QF-nya itu bernilai 1, dia mati di sini. QF-nya itu 0, hidup di sini. Kemudian QG-nya bernilai 0, hidup di sini. Jadi dari nilai input binary 0101 melalui proses decoder, dia menampilkan atau menghasilkan mengkonversikan menjadi nilai desimal 5 dengan dibuktikan yaitu ditampilkan di display 7 segment yaitu angka 5. Kemudian kita beri contoh lagi yaitu 0011. Di sini dimasukkan ke dalam IC 7447, hasilnya yaitu QA 0, QB 0, QC 0, QD 0, QE 1, QF 1, dan QG 1. Sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan 0. Sehingganya A bernilai 0 hidup, B bernilai 0 hidup, C bernilai 0 hidup, D bernilai 0 hidup, E bernilai 0, bernilai 1 mati, kemudian F bernilai 1 mati, dan G bernilai 0 hidup. Sehingga 0011 menampilkan desimal 3. Kemudian jika kita ingin menampilkan misalnya adalah angka 8 yaitu 1000. Ya, hasilnya adalah di sini outputnya hidup semua. Outputnya adalah low semua sehingga di display 7 segmentnya lampunya hidup semua. Kemudian di sini terdapat ada BI atau RBO, RBI, dan LT. Misalkan kita beri LT-nya itu nilainya 0 atau 1. Coba kita berikan nilai inputnya. Nah, misalkan di sini LT-nya kita beri nilai 1, kita ubah-ubah, tidak berpengaruh. Sedangkan kita berikan nilai 0, dia tidak berubah. Kita ubah-ubah input binary-nya, output di display 7 segmentnya tidak terjadi perubahan tampilan. Kenapa? Karena fungsi dari LT ini saat kita beri logical low, yaitu berfungsi untuk menunjukkan apakah semua batang dari 7 segment ini itu hidup semua, apakah berfungsi semua gitu. Jadi untuk membuktikan kalau batang 7 segmentnya itu aktif jika diberi logical low. Misalkan kita coba RBO-nya, kita berikan inputan 1. Saya kita ubah nilai inputnya, dia terjadi perubahan. Tapi jika kita beri RBO-nya itu 0, maka display 7 segmentnya mati. Tidak menampilkan batang yang hidup sama sekali, meskipun di sini kita berikan binary 0101 yang harusnya menampilkan angka desimal 5. Kita coba berikan yang lainnya, tetap dia tidak menampilkan apapun, karena fungsi dari RBI ini jika kita berikan logical low, itu adalah mematikan display 7 segment. Baiklah, itu saja penjelasan tentang rangkaian encoder dan rangkaian decoder anoda dari saya. Saya harap sesuai dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.